Pemirsa, sebuah video yang menunjukkan aksi pengeroyokan terjadi di kota Bogor. Dalam rekam video itu terlihat sebuah mobil yang diduga berisi komplotan pelaku kejahatan menarik perhatian warga. Mobil berwarna hitam yang semula terparkir di pintu sebuah perumahan mewah di Bogor jadi sasaran warga. Menyadari amukan massa, mobil itu pun bergerak dan berusaha meloloskan diri dari kejaran warga yang sudah terlanjur marah. Walhasil kejar-kejaran bak di sebuah film mafia pun terjadi. Massa mengamuk, sekalipun pengemudi mobil tetap tancap gas. Saya mengedukasi kepada masyarakat ya, bahwa apapun alasannya untuk melakukan kekerasan, melakukan pengerusakan barang, itu tidak dibenarkan. Karena semua ya yang dilakukan itu, pengerusakan dan sampai mungkin penganiayaan ya, mengeroyok, itu semua ada ancaman pidananya. Meskipun maling bang, yang diduga maling itu? Semua warga negara mempunyai hak hukum yang sama. Ya, ketika dia diduga sebagai seorang maling, ya tidak serta-merta orang boleh menganiaya atau melakukan persekusi. Ya, ini bahaya kalau dibiarkan menjadi budaya dari masyarakat Indonesia. Seharusnya gimana bang berarti? Seharusnya, kalaupun mau melakukan bantuan terhadap korban, cukup kok ditangkap, diserahkan pada pihak yang berwajib, atau pada saat ditangkap dijagain supaya nggak dikeroyok massa, itu yang benar. Malangnya nasib pengemudi mobil hitam, jalanan Bogor tidak berpihak padanya, hingga drama kejar-kejaran pun berakhir. Lantaran macet, massa berhasil mengejar dan mengeluarkan penumpang yang langsung menjadi bulan-bulanan massa. Sampai beberapa orang berusaha melerai dan membawa terduga pelaku kejahatan dibawa ke polisi. Apa sih? Apa sih? Ah! What the hell? Geser kan nggak licin nih, lihat tuh, karena ketinggian banyak lebih. Sementara itu di Sumatera Utara, sebuah video amatir menunjukkan seorang ayah dari anak korban pencabulan oleh dua orang menangis histeris. Ketika mendengar kasusnya akan dihentikan oleh pihak kepolisian Resort Langkat, aksi sang ayah meraung-raung sambil menangis meminta agar polisi terus menindaklanjuti kasus yang menimpa anaknya itu menjadi viral. Orang tua kami tidak ada yang punya. Apakah kami orang yang miskin tidak ditanggapi? Kami orang yang tidak mampu apa tidak ditanggapi? Anak saya jadi korban, apa dibiarkan saja? Kami saja. Tolonglah kami. Kami bukan garang-garang. Korban sendiri diketahui berinisial MR, 7, warga Jalan Pantai Gading, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Terungkap peristiwa pencabulan yang dialami bocah 7 tahun tersebut berawal dari korban MR yang saat itu dimandikan oleh neneknya merintih kesakitan di bagian kemaluan korban. Dan uniknya, setelah video tangis histeris ayah korban pencabulan anak viral, pihak kepolisian bereaksi hingga diketahui dua pelaku. Salah satunya pelaku yang berinisial P berhasil diamankan polisi. Mirisnya, pelaku masih ada hubungan saudara, yakni sepupu korban. Ya, jadi saat ini Polres Langkat sedang melakukan penyidikan terhadap perkara pencabulan terhadap seorang anak yang berusia kurang lebih 7 tahun. Dan saat ini kita juga sudah mengamankan, polisi sudah mengamankan pelaku yang tidak lain adalah sepupu dari korban, di mana pelaku ini
berusia 13 tahun. Disinggung terkait dinilai lamban oleh ayah kandung korban dalam menangani perkara atau kasus pencabulan tersebut, Hadi menuturkan jika proses penyelidikan memerlukan mekanisme dan tahapan penyelidikan. Di lain peristiwa, sebuah video menunjukkan seorang pria diduga mengunci istri dan anaknya dari luar saat ditinggal kerja. Aksi pria itu menjadi viral lantaran warganet belum menemukan alasan mengapa pria itu melakukan penguncian terhadap keluarganya sebelum berangkat kerja. Guys, kalau dia berangkat tuh, misalnya aku selalu dikunciin di luar. Yang aku udah kayak orang gila aja, aku ditahan di dalam, boleh keluar. Dadah, hati-hati. Cowoknya posesif ya, jadi kalau menurut aku boleh posesif, tapi jangan terlalu posesif banget, soalnya cewek tuh butuh kebebasan. Jadi apalagi udah jadi suami istri, nggak usah ditakutin lagi sih menurut aku. Kalau misalnya diketatin malah makin menjadi biasanya. Setelah mengunci, si perekam yang diduga adalah istrinya sendiri memberi dukungan dan mengucapkan selamat kerja dengan pesan agar berhati-hati dalam perjalanan. Kasus dugaan penipuan dana bansos sebesar 60 miliar rupiah yang menyeret nama Lady Marcella menemukan titik terang. Bersama dengan kuasa hukumnya, Lady membantah semua tudingan oknum notaris. Justru sebaliknya, Lady dan kuasa hukumnya menemukan jika Lady Marcella merupakan korban. Wilayah dan menyatakan terbukti semua apa yang diperbuat ya. Perbuatannya itu semua kan memang tindak pidana kan. Makanya dia jelas di sini dijatuhkan sanksi kepada terlapor dalam hal ini notaris ya, berupa usulan ke majelis pengawas untuk memberhentikan sementara 3 bulan ya sebagai notaris. Jadi dia tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat publik, sebagai pejabat notaris. Ya memang saya pikir case dengan klien saya memang tidak separah yang lain-lain ya. Saya juga lagi memperkarakan notaris di Bali ya, dan dia juga sudah pernah dihukum 7 bulan ya. Namanya inisialnya H ya. Ini juga lagi saya perkarakan di Bali. Jadi sudah terlalu banyak. Maka kenapa saya tidak sebut oknum? Karena sudah hampir merata ini notaris melakukan hal-hal yang tidak terbukti. Jadi ada juga yang tadi saya bilang di Bali itu dihukum 7 bulan ya. Ada juga yang dicabut izin notarisnya ya. Ada juga yang dihukum 12 tahun. Itu ada. Jadi kalau kita ke sel, ke penjara, itu ada oknum-oknum. Saya bilang notaris itu yang telah melakukan perbuatan tindak pidana dihukum. Nah, tapi karena dengan kasus klien saya memang dirugikan secara nama ya, nama baiknya, kepercayaannya kepada publik ya, kepada sesama usahawan ya. Jadi kita memang tidak terlalu berat meminta dia supaya dihukum seberat-beratnya. Jadi yang penting dia sadar, diakui, minta maaf, kita maafkan. Tapi silakan proses hukum berjalan. Ya, jadi gini ya. Jadi kalau main sama oknum biasa ya. Jadi saya tidak usah sebut lah, itu biasa lah ya permainan itu. Kenapa juga notaris juga kadang melenggang begitu saja setelah menipu seseorang ya. Bagaimana dia juga tidak terjerat hukum. Saya pikir dia ya main sama oknum ya. Tapi ketika itu kasusnya saya yang tangani, ke ujung langit pun saya kejar. Ya, saya nggak ada. Kemanapun yang backing ini pasti saya ramekan. Sampai sebenarnya itu notaris itu buat sindikat-sindikatnya yang kita bilang itu menjual nama seorang kapolri. Karena begini, ya notaris ini kan banyak sekarang. Sedangkan pasien, kliennya itu kan terbatas. Klien kan nggak nambah-nambah. Tapi setiap tahun yang lulus dari S2 kenotariatan itu kan terus bertambah. Sementara ladang pekerjaannya kan berkurang, tidak bertambah. Nah inilah kadang akhirnya dengan uang mata gelap,
gitu. Kok notaris di sebelah pakai Ferrari, kok yang ini masih pakai Honda Bebek. Nah, itulah yang membuat notaris secara materi juga akhirnya terperangkap dengan materi. Nah, itulah makanya banyak notaris-notaris yang nakal. Ya, kita berharap sih notaris tetap ditertibkan ya. Karena juga saya lihat Kumham dengan majelis pengawas notaris kan mereka ada asosiasinya. Itu mereka juga menertibkan notaris-notaris yang nakal supaya notaris-notaris yang baik ini pun juga tidak terimbas dari kenakalan. Menurut Lady dan kuasa hukumnya, putusan Majelis Pertimbangan Wilayah menyebutkan jika Lady merupakan korban sekaligus menjatuhkan sanksi pada oknum notaris bernama Yunita. Lantas seperti apa kronologis kejadiannya? Nah, pertama saya nggak pernah kenal sama notarisnya. Terus alhamdulillah kemarin kita sudah disidangkan resmi dari Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten antara notaris sebagai terlapor, saya sebagai pelapor, dan notaris semua mengakui bahwa produknya dia memang dia semuanya menabraklah undang-undang kenotariatan gitu kan. Nah, terus juga dia itu melakukan itu informasinya kan karena yang dia kasih ini anak sahabatnya dari SMA gitu. Terus saya bicara ini pejabat negara kan, notaris itu mewakili masyarakat, tapi kok nggak amanah seperti itu. Akhirnya jadi merugikan saya karena dari produk notaris ini kan melahirkan sindikat lah ya, artinya yang saya tidak pernah kenal sama orangnya memakai nama perusahaan saya gitu loh, memakai nama perusahaan saya Marcella Cahaya Permata, di mana di tanggal tersebut saya tidak pernah kenal sama orang tersebut, tapi kok dia mengatasnamakan perusahaan saya gitu. Terus ada stempel saya nggak tahu juga dapat dari mana gitu kan, bahkan memang kita nggak pernah kenal sama nih orang gitu. Terus ada lagi notaris ini bilang pihaknya itu yang mengambil dokumen itu, terus melahirkanlah seolah-olah surat pernyataan mengatasnamakan perusahaan saya juga, padahal kan nggak boleh kayak gitu. Notaris harusnya kan memang kepada kita langsung sebagai klien dibacakan, terus juga menghadap. Ini nggak sama sekali gitu. Lady mengakui jika keputusan majelis wilayah akan dilanjutkan oleh timnya ke pihak berwajib. Langkah hukum yang dilakukan Lady diharapkan mampu menguak siapa dalang sebenarnya. Fitnahan, saya bicara sama kuasa hukum dan kuasa hukum kita tindak tegas, kita proses hukum karena ini udah telak. Kita nggak pernah dilaporkan, kita nggak pernah jadi tersangka, kita nggak pernah di dalam meja pengadilan, tapi saya difitnah seolah-olah ada penggelapan, buktikan. Nah itu kan saya pikir itu kan penggelapan secara tidak sah gitu kan, dengan kamus bahasa Indonesia aja anak TK udah tahu gitu. Akhirnya detik menit itu kita tangkep, kita laporin ke Bareskrim per tanggal 13 November 2023. Alhamdulillah prosesnya sih berjalan dengan baik gitu. Ini laporan pencemaran nama baik kita.